Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pajak internasional untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami yang berisi saya sendiri dan Elsa Nabila. Saya Faksa Nabila. Saya Monika Sari. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pajak ganda internasional. Pajak ganda internasional diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih. Terdapat subjek pajak dan objek pajak yang sama serta dalam produk yang identik atau disebut dengan jenis pajak ganda internasional yuridis. Sementara itu jenis pajak ganda internasional ekonomis diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih. Terdapat subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama. Untuk menghindari atau mengurangi adanya pajak berganda, maka Indonesia melakukan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda yang akan disingkat dengan P3B dengan negara-negara mitra, yaitu dengan 54 negara. Tujuannya dari tax treaty selain untuk menghindari pengenaan pajak berganda, juga untuk menghindari pengenaan pajak tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pencegahan berganda internasional, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencegahan melalui undang-undang terhadap wajib pajak. Dalam negeri berarti penghasilan sebagai objek pajak adalah seluruh penghasilan baik yang diterima ataupun diperoleh. Dari luar negeri dimungkinkan telah dikenakan pajak penghasilan di negeri sumber. Dalam hal di atas, penghasilan dari luar negeri tersebut sudah dipungut penghasilan dari negeri sumber. Hal ini terjadi pajak berganda sebagai dikemukakan di atas. Yang kedua ada pencegahan melalui perjanjian perpajakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan dapat perjanjian dengan negara lain secara langsung atau perjanjian bilateral, tetapi juga dapat dilakukan dengan banyak negara yang bersangkutan. Tetapi dapat juga dilakukan dengan banyak negara yang bersangkutan mengatur sendiri untuk menghindari pajak berganda. Melalui perundang-undangan perpajakan sebagai dikemukakan pada butir disebut unilateral. Asing sebagai subjek pajak luar negeri. Pada dasarnya, subjek pajak luar negeri adalah orang luar atau badan luar negeri sebagaimana penerima penghasilan yang berasal dari Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, pengertian orang asing adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari waktu 183 hari dalam waktu 1 tahun, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Ada juga dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan salah satu hal yang membedakan perlakuan PPh bagi WPDN dan orang asing. Terhadap WPDN secara umum dikenakan PPh berdasarkan atas penghasilan neto yang diterima atau diperoleh, yaitu besarannya penghasilannya setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tarif pajak. Untuk penjelasannya secara rinci, tarif pajak yang diterapkan terhadap penghasilan asing ada beberapa jenis. Dan yang poin pertama sebesar 20% dari jumlah bruto atau pendapatan total. Dan yang kedua sebesar 20% dari penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Jadi kayak penjualan harta itu di Indonesia gitu. Yang kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1994. Dan yang poin ketiga sebesar 5% dari jumlah bruto nilai penghasilan atas tanah dan atau bangunan. Jadi kayak ini yang di penjualan kayak tanah atau bangunan. Hal ini diatur dalam Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 1994 dan juga Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 1999
1966. Dan untuk cara pelunasannya juga ada beberapa jenis, ada 6 tahap. Di sini cara pelunasan melalui pemotongan oleh pihak-pihak yang wajib memotong, yaitu pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga